Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabatku, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, kembali kita melanjutkan pelajaran kita masih dari kitab Babul Haq Beranjung. Langsung saja kita masuki materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal menyatakan pegangan para wali-wali Allah. Dari Al-Haji Abdul Hasan Negara, beliau mengatakan, adapun hayat itu ialah nyawa, dan nyawa itu ialah sebenar-benarnya Muhammad. Karena itu hayat itu ruh itu napas Allah Ta'ala nyawa. Dari Al-Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Pagar Martapura, beliau mengatakan, adapun yang sebenar-benarnya diri itu ialah hayat, dan hayat itu ialah ruh, dan ruh itu ialah nafas, dan nafas itu ialah rahasia. Inilah jalan ringkas di makom salik, yaitu asal jumlah supaya lekas paham. Mula-mula dari bawah ke atas. Pertama ruhani dan jasmani, ar-radul basyariyah, yaitu segala tubuh yang kasar. Kedua ayan sabitah, ruh idofi atau ruhul kudus, artinya masih jisim artinya tubuh yang halus, betul-betul halus, tetapi masih kasar juga. Seumpama seperti debu dicincang 1000 kali cincang, masih kasar juga. Karena alam ruh, alam misal, alam ajasam, dan alam insan belum dapat mengenal Allah Ta'ala, pasti hancur sebagai jalan untuk fana'ul fana dan jalan baqa'ul baqa atau jalan qadim bagi qadim. Baru bisa dapat jalan ubudiyah serta mendapat uluhiyah, serta didapatnya makom rububiyah, serta didapatnya makom salik. Karena nur mubasyarah dengan nur mutalazimah berlazim-laziman, maka didapatnya hak wijdan idrak, artinya didapat dengan pendapatannya, dirasa dengan pengrasanya, dan lemah kepada yang lemah atau lemah dari yang lemah. Karena kita tiada merasa dan tiada mendapat serta juzbah, hanya ilmunya saja yang tahu. Sampai kepada juzbah didapatnya, yaitu makom laduni atau makom istiqomah, artinya tetap. Demikianlah jika seseorang yang sudah dibuka sekalian pintu hijab, tiadalah susah demi pengenalannya dirinya dan Tuhannya. Hijab itu akan terbuka karena keyakinannya dengan keikhlasan yang diridhai oleh Allah Ta'ala demi mendapat ilmu Allah di jalan kesempurnaan bagi orang arif billah. Asal wujud Adam mesti mengembalikan amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min tin. Asal dijadikan manusia itu daripada tanah. Adapun wujud Adam daripada Nur Muhammad, jadi jasad dan ruh jadi daripada Nur Muhammad juga. Sebenar-benarnya diri ialah ruh, sebenar-benarnya ruh ialah manusia, sebenar-benarnya manusia ialah Muhammad, sebenar-benarnya Muhammad ialah Nur Allah, sebenar-benarnya Nur Allah ialah Nur Zat, sebenar-benarnya Nur Zat ialah ilmu pengetahuan pandang syuhud, yaitu pandang salik kita naik dan turun. Tak kala naik puji hu dan tak kala turun pujinya Allah. Tak kala naik pujinya hu melengkapi 7 petala langit wujudnya, la hurufin wala sautin, tiada huruf tiada suara zat dirinya. Tak kala turun pujinya Allah melengkapi 7 petala bumi wujudnya, basyariyah zat dirinya. Inilah yang dinamakan makom salik tarki dan tanazul, turun dan naik tetapi berdiri sendirinya sampai pulang ke rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Atlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata wa aqimis salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
wala zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan sesungguhnya mengingat Allah, zikrullah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus salata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Beberapa bentuk zikir. Dalam ajaran tasawuf ada beberapa bentuk zikir yang walaupun umpamanya berlainan antara sufi ini dan sufi itu atau guru ini dan guru itu, semuanya disebut zikir juga. Bagi penelitian hamba yang doif lagi hina ini, semua bentuk zikir itu baik, hanya ada beda dalam sebutannya dan hurufnya, tapi semua itu adalah zikir. Tetapi yang penting di sini bukan huruf dan suara, akan tetapi isinya. Apakah isinya kosong atau berisi? Itulah yang menjadi masalah. Dalilnya adalah la yazikrullah illallah, artinya tiada menyebut Allah, hanya Allah. Inilah ainnya. Sekarang zikir yang hendak menangkap burung seekor, umpamanya kita berzikir mengatahu Allahu Allah, itu ibaratnya burung tertangkap ekornya. Mengata Allahu Allahu baru tertangkap bulunya saja. Mengata Allah Allah tertangkap kakinya saja. Mengata la ilaha illallah zatullah tertangkap kepala. Mengata la ilaha illallah haq tertangkap paruhnya. Mengata la ilaha illallah nurul haq tertangkap dadanya. Mengata lahu lahu tertangkap lehernya. Mengata la la tertangkap sayapnya saja. Mengata hu tertangkap suaranya saja. Mengata tertangkap keindahannya saja. Akhirnya la hurufin wala sautin baru tertangkap satu ekor. Artinya diam semata-mata, tiada huruf, tiada suara. Zikrullah. Apakah yang dimaksud dengan zikrullah itu? Menurut pengertian umum, memuji dan menuju dengan hati yang tulus, ikhlas. Tetapi tulus dan ikhlasnya itu berbeda dengan orang yang mengerti atau yang faham. Orang yang faham ialah seperti dalil berbunyi, la yazikrullah illallah. Tiada menyebut Allah, hanya Allah. Adapun yang mengata la ilaha illallah itu ialah rahasia Allah zahir dan batin, atau batin dan zahir. Kesimpulannya ialah tidak lagi kita ini yang mengatakan kalimat itu, melainkan syirullah jua adanya. Dengan demikian leburlah tubuh itu dan hati itu kepada roh, dan roh itu hancur pula menjadi nur, dan nur itu lenyap pula kepada rahasia Allah Ta'ala. Jadi yang berzikir itu ialah rahasia Allah jua. Di sini letaknya nilai, dan nilai itu terletak dalam diri pribadi masing-masing. Inilah yang disebut isi daripada zikrullah itu. Berzikirlah dengan zikrullah, dan ingatlah dengan ingatannya Allah, dan pandanglah dengan pandangannya Allah, dan berbuatlah dengan perbuatan Allah, dan tinggalkanlah apa-apa yang ditinggalkan oleh Allah. Kerjakanlah apa yang dikerjakan Allah, dan tinggalkanlah apa yang ditolak Allah. Ini pasal air mulhayat. Bermula asal diri kita diambil secara ringkas. Asal diri kita selagi belum ada apa-apa, hanya ibu dan bapak belum berkumpul menjadi satu, maka Allah Ta'ala memerintahkan mengambil air mulhayat, diarak di dalam surga atau di langit. Beberapa malaikat dan Jibril membawanya, lalu diperintahkan dikirim kepada bapak kita, Maqam al-Mahmud namanya. Setelah mahaluat 7 hari lamanya, lalu bapak kita menjadi satu kepada ibu, umpama besi terdampar di batu. Jatuhlah air mulhayat di rahim ibu kita yang dinamakan nuktah. Air mani ayah berasal dari matahari, justru putih warnanya. Maka dari itu sir atau syahwat cepat merangsang pada pihak ayah. Itu dinamakan zat sirrahu, jatuh kepada ibu seperti air hujan setitik di dalam daun keladi.
akan menjadi anasar ayah, aurat, tulang, otak, sumsum, dan pada ibu air mani tersebut dari bulan yang dinamakan nutfah. Karena itu air mulhayat ibu kuning warnanya, sir atau syahwat ibu lambat merangsang, namun kekuatannya air tadi sama dengan bapa. Pihak ibu dinamakan zat sir zaman ini, artinya anasar ibu. Bulu, kulit, darah, dan daging, dan anasar Muhammad, pendengar, penglihat, pencium, dan pengrasa. 40 hari belum lagi tersurat, tak kala 80 hari di dalam rahim ibu kita. Waktu itu darah haid nikah bercampur dengan air nuktah, lalu suka makan asam-asam ibu kita dan suka tidur karena sudah hamil atau mengandung. Demikianlah daerahnya atau alqah sedarah namanya, daging segumpal di rahim ibu kita. Tak kala 120 hari di dalam rahim ibu, maka menjadi alif Ahmad pujinya. Inilah daerahnya tak kala genap 140 hari, cukup lengkap kaki, tangan, mata, mulut, kepala, hidung, dan telinga, Muhammad pujinya. Inilah darahnya di dalam rahim ibu kita. Tak kala cukup 9 bulan 9 hari, maka firman Allah Ta'ala, la tatakharraka ila biiznillah, dengan izin Allah, maka keluarlah anak itu. Demikianlah berdoa. Amin. Asal kata makhluk diambil dari kata-kata khalaq, dan kata-kata khalaq itu diambil dari kata khaliq, dan kata-kata khaliq itu adalah khaliq. Jadi asal dari khaliq kembali lagi kepada khaliq. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, datang dari Allah kembali kepada Allah. Awalnya Allah dan akhirnya Allah, awalnya Tuhan dan akhirnya Tuhan. Awalnya tidak ada permulaannya dan akhirnya pun tidak ada penghabisannya. Kalau ma'rifat kita sudah tazmullah, yaitu tilik seorang arif itu akan kebesaran dan kemuliaan, keagungan sesuatu itu, melainkan itu semata-mata kebesaran, kemuliaan, dan keagungan Tuhan Allah Azza wa Jalla jua adanya, maka intisari daripada itu adalah segala makhluk itu adalah khalik, dan khalik itu sebaliknya. Dalilnya syuhudul kasrah fil wahdah dan syuhudul wahdah fil kasrah, akhirnya syuhudul wahdah fil wahdah. Demikianlah pandangan seorang arif billah. Jadi kesimpulannya adalah semua itu Allah dan Allah itu semuanya. Inilah yang disebut wahdah al-wujud atau kesatuan wujud. Demikianlah yang dapat hamba menyimpulkan bahwa Allah adalah hakikat alam. Kebenaran dalam ajaran tasawuf. Untuk mengetahui kebenaran dalam ajaran tasawuf ini, kita dapat merasakan sendiri. Umpamanya mendapat musibah, kita harus sabar dan ridho dan hanya sanggup tidak berdusta lagi. Jadi dalam pandangan kita semata-mata Allah, dan dalam pandangan kita harus kasih sayang. Dalam hidup ini kita telah mengetahui arti agama. Aku tidak mau taklid buta lagi, walaupun ulama memakai dalil-dalil dan nas yang hebat. Alhamdulillah, kini jiwaku tentram dan bahagia, hidupku puas dengan nikmat Allah, dan setiap saat dalam soal ibadahku aku tidak takut sedikit amal. Perasaanku kini tak ada lagi merasakan takut atau gentar. Aku tidak takut dengan neraka dan tidak takut siksa dan tidak takut sedikit amal, dan tidak takut dicela, dan tidak takut dikafirkan makhluk. Tidak takut miskin dan tidak takut mati. Kata-kata takut itu lenyap semua dalam perasaanku. Sebaliknya aku merasa senang, bahagia, kasih sayang, sabar, cinta, dan ridho. Dan aku telah merasa nikmat di dalam nikmat. Semua nikmat, tidak ada bala dan siksa. Kini aku tidak minta surga lagi, sebab nikmat itu surga dan telah kurasakan di dalam dunia ini. Dunia nikmat, akhirat pun nikmat. Senang nikmat, susah pun nikmat. Tidak ada yang tidak nikmat bagiku. Tak ada yang tak baik bagiku. Tak ada yang tak taat bagiku.
semua nikmat, semua baik, semua ibadat, semua rahmat, dan semua ridho bagiku. Dalam pandanganku tak ada lagi iblis dan setan, manusia dan jin, malaikat dan nahi-nahi. Semua Tuhan dan Tuhan semuanya. Pendeknya serba Tuhan, tak ada selain Tuhan. Hanya dengan cara beginilah hamba Allah akan mencapai ketentraman jiwa dan kebahagiaan. Dengan inilah caraku mencari kebenaran mutlak, dan tidak ada yang lebih bahagia daripada kebahagiaan seorang ahlul ma'rifah. Akidah atau pendirian. Pendirian seorang ahlul ma'rifah ialah tak ragu akan akidahnya dan tak pernah berubah walaupun dikafirkan orang. Mereka rela mati daripada berubah keyakinannya. Mati adalah jalan yang terbaik dari semua jalan yang baik. Seorang ahlul marifat tak pernah luntur walaupun dihujani dengan hujan fitnah, kata-kata sesat dan kafir. Dianggapnya sebuah nyanyian seorang sufi yang sedang rindu kepada kekasihnya. Mereka tidak peduli akan kata-kata, huruf dan suara. Hanya yang penting baginya perasaannya kepada Tuhannya. Apabila cintanya telah bersemi dan berupa penerimaan dari Khaliknya, disinilah nilai hidup itu. Baginya tak guna hidup tanpa nikmat atau ma'rifat, karena ma'rifat itu adalah jiwanya iman, dan jiwanya iman adalah ihsan. Jadi jiwanya Islam adalah iman, dan jiwanya iman adalah ihsan. Apabila jiwa-jiwa itu kosong dari ma'rifat, samalah hidupnya sebagai seekor binatang buas dan rakus dan tak tahu diri. Karena akhir tujuan hidup adalah cinta dan ridho. Apabila cinta dan ridho telah bebas dari belenggu kemakhlukan semata, karena dalam jiwa yang suci akan melahirkan perbuatan yang suci pula. Dalam jiwa yang kotor akan melahirkan perbuatan yang kotor pula. Tentang kata-kata suci dan kotor ini Anda telah maklum adanya. Tak usah Anda pikirkan lagi, karena bagi Anda semua suci, semua halal, semua baik. Tidak ada kejahatan di dalam dunia ini. Yang jahat itu adalah artian dunia ialah orang yang mengaku ada punya akal sendiri dan perbuatan sendiri, yaitu di luar perbuatan Allah. Itulah yang dimaksud jahat atau jahil. Tetapi bagi kita, iman dan taat, kafir dan maksiat, jahat dan baik adalah sama, dan semuanya adalah baik. Tidak ada perbuatan Tuhan itu yang jahat. Bila datang dari Tuhan semua baik. Jadi pendirian seorang ahlul hakikat atau hakikat semata ialah benar-benar sudah bersih dari kesyirikan, menyatakan setiap perbuatan adalah baik, setiap gerak dan geriknya ibadat, setiap napas keluar masuk zikir, jelasnya adalah gerak, dan diam adalah puji. Ingat, pohon dari ingat ialah esa, satu, bersatu dalam rahasia. Apabila sudah benar-benar satu dengan seluruh alam dan Tuhan, itulah kesatuan wujud namanya. Sahdatul wujud artinya semua itu Allah dan Allah. Kalau sudah begini, inilah yang disebut Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Sempurna. Kalau sudah begini, katakanlah apa yang kau semuanya baik, sempurnanya ibadah, dan semuanya ibadat yang sempurna. Karena pokok pangkalnya segala kejadian, segala kehidupan, dan segala perbuatan telah kita ketahui seluruhnya. Maka dari itu janganlah kita ada perasaan sak dan ragu lagi. Tidak ada yang perlu ditakuti. Jangan takut kepada Tuhan, karena Tuhan bukan hantu, bukan iblis, dan bukan jin, dan bukan malaikat. Semuanya bukan dan bukan. Adakah orang takut dengan dirinya sendiri? Adakah orang benci kepada dirinya sendiri? Adakah orang menyiksa dirinya sendiri? Adakah orang memerintah dirinya sendiri? Adakah orang menyakiti kepada dirinya sendiri? Jawabnya, yang ada hanya memuji dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, merasa sendiri, dan berbuat sendiri. Tidak ada yang diperintah dan yang memerintah. Tidak ada yang disakiti dan menyakiti. Tegasnya, karena cinta yang ada hanya memuji dirinya sendiri, merasa sendiri, dan berbuat sendiri. Semua orang merasa benar, mengaku baik dan mulia. Hampir semua orang merasa dirinya tidak bersalah, tidak berdosa, tidak tercela. Semua orang mengaku baik dan mulia dan sebagainya. Hampir semua orang merasa dirinya tidak bersalah, tidak berdosa, tidak bersalah. Pahamilah kata-kataku ini. Kalau percaya, ambil. Kalau ragu, buang jauh-jauh. Tidak ada paksaan dalam agama Allah. Pilihlah sendiri. Demikian, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.